sini kami akan menjelaskan tentang tugas data analitik kami mengenai teknik analisis data regresi linear berganda. Sebelum kami menjelaskan materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Uji validitas. Uji validitas ini dapat dilakukan melalui dengan uji kuesioner. Nah, jadi kesimpulannya bahwa jika R hitung lebih besar dari R kabel, maka pertanyaannya itu valid. Jika R hitung lebih kecil daripada R kabel, maka pertanyaannya itu tidak valid. Berikutnya, Uji reliabilitas. uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6, maka instrumen kuesioner dinyatakan handal. Dan jika nilai Cronbach alpha lebih kecil dari 0,6, maka instrumen kuesioner dinyatakan tidak handal. Berdasarkan hasil uji di atas, bahwa nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6, yaitu 0,818, maka instrumen kuesioner dinyatakan handal. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, yaitu Uji normalitas. normalitas ini dapat dilakukan apakah pada suatu model regresi, pada suatu variabel independen dan variabel dependen, ataupun keduanya yang mempunyai distribusi normal ataupun tidak normal. Berdasarkan pada tabel, nilai asik sig2 Taylor yaitu 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 0,200 lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat menyimpulkan bahwa distribusi normal. Uji multikolinearitas. Lalu lanjut yaitu uji multikolinearitas. Uji ini berfungsi untuk mengetahui apakah pada model regresi mengalami adanya korelasi antar variabel independen. Di sini kami akan mengambil tabel koefisien pada SPSS yang berhubungan tentang uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tolerans lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih besar dari 10.000. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tidak mengalami gejala multikolinearitas. Namun, jika nilai toleransinya lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10, maka seluruh variabel akan mengalami gejala multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas. Pada uji ini berguna untuk mengetahui apakah model regresi mengalami ketidaksamaan antara varian dengan residuals pada pengamatan satu dan lainnya. Pada uji heteroskedastisitas ini, kami menggunakan uji Glaser. Kami mengambil tabel koefisien pada aplikasi SPSS. Uji heteroskedastisitas ini memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama, jika hasil uji heteroskedastisitas ini signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi. Namun, jika hasil uji heteroskedastisitas ini lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya terjadinya gejala heteroskedastisitas pada model regresi. Berdasarkan tabel di atas ini, maka
Untuk variabel X1 yaitu literasi keuangan, X2 yaitu persepsi penggunaan teknologi, dan X3 yaitu pengalaman menggunakan teknologi, itu signifikannya lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya gejala heteroskedastilitas pada model regresi ini. Kemudian adalah Uji autokorelasi. uji ini bertujuan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara periode 1 dengan periode sebelumnya. Jika DU lebih kecil dari DL dan DL lebih kecil dari 4 kurang DU, maka hipotesis 0 diterima dan tidak terjadinya autokorelasi. Nah, dari tabel di atas ini diketahui bahwa DL sama dengan 2,034, DU sama dengan 1,736, dan 4 kurang DU sama dengan 4 dikurang 1,376 yang hasilnya 2,64. Jika DU lebih kecil dari DL dan lebih kecil dari 4 kurang DU, maka hipotesis 0 diterima yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa DU lebih kecil dari DL, lebih kecil dari 4 kurang DU, atau 1,736 lebih kecil dari 2,034, dan 2,034 lebih kecil dari 2,264. Maka hipotesis 0 diterima yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Kemudian adalah Uji regresi. Linear berganda. uji ini memiliki sebuah persamaan, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah B3 dikali X3 ditambah konstanta atau error, yang jika kita ambil dari tabel maka angkanya adalah 8,507 ditambah 0,145 ditambah 0,207 ditambah 0,083 ditambah 1,866. Interpretasinya adalah nilai A yang memiliki nilai sebesar 8,507 merupakan konstanta atau kondisi di mana variabel minat penggunaan e-wallet belum dipengaruhi oleh variabel lainnya seperti variabel literasi keuangan atau X1, variabel persepsi kemudahan penggunaan atau X2, dan variabel pengalaman penggunaan teknologi atau X3. Jika variabel independen tidak ada, maka variabel minat penggunaan e-wallet atau variabel Y tidak mengalami perubahan. Berdasarkan tabel yang kami dapatkan, maka kesimpulan yang kami bisa simpulkan untuk yang pertama adalah B1 atau nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,148 menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan atau variabel X1 mempunyai pengaruh positif terhadap minat penggunaan e-wallet atau variabel Y, yang artinya bahwa setiap satu satuan variabel literasi keuangan akan berpengaruh kepada minat penggunaan e-wallet sebesar 0,148 dengan asumsi variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Dan untuk yang kedua, untuk B2-nya, nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,207 menunjukkan bahwa variabel persepsi kemudahan penggunaan mempunyai pengaruh positif terhadap variabel Y atau minat penggunaan e-wallet, yang artinya bahwa setiap satu satuan variabel persepsi kemudahan penggunaan akan mempengaruhi variabel minat penggunaan e-wallet sebesar 0,207 juga, dengan asumsi variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Dan untuk yang ketiga, nilai koefisien regresi X3 sebesar 0,083 menunjukkan bahwa variabel pengalaman penggunaan teknologi mempunyai pengaruh positif terhadap variabel Y atau minat penggunaan e-wallet, yang artinya bahwa setiap satu satuan variabel pengalaman penggunaan teknologi itu akan mempengaruhi minat penggunaan e-wallet sebesar 0,083 juga, dengan asumsi variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Uji hipotesis, uji T. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan variabel uji T, variabel X1, X2, X3,
terhadap Y. Uji T variabel S1 terhadap Y menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh literasi keuangan terhadap minat penggunaan e-wallet atau Y adalah 0,09, lebih kecil daripada 0,05, dan T hitung 2,664, lebih besar daripada 1,985. Maka H01 ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap minat penggunaan e-wallet secara signifikansi. Uji T variabel X2 terhadap Y menunjukkan bahwa nilai signifikasi pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat penggunaan e-wallet adalah 0,005, lebih kecil daripada 0,05, dan nilai T hitung 2,869, lebih besar daripada nilai T table 1,985. Maka H01 ditolak dan H1 diterima, artinya pengaruh persepsi kemudahan penggunaan e-wallet terhadap minat penggunaan e-wallet secara signifikan. Hasil uji T variabel X3 terhadap Y menunjukkan bahwa nilai pengalaman penggunaan teknologi terhadap minat penggunaan e-wallet adalah 0,041, lebih kecil daripada 0,05, dan nilai T hitung 2,074, lebih besar daripada T tabel 1,985. Maka H01 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengalaman penggunaan teknologi terhadap minat penggunaan e-wallet secara signifikansi. Uji hipotesis, uji F. Nilai signifikansi untuk pengaruh literasi keuangan, persepsi kemudahan penggunaan, dan pengalaman penggunaan teknologi terhadap minat penggunaan e-wallet adalah sebesar 0,000, lebih kecil daripada 0,05, dan nilai F hitungnya 18,327, lebih besar daripada nilai F tabel 2,69. Maka H03 ditolak dan HA3 diterima, artinya terdapat pengaruh literasi keuangan, persepsi kemudahan penggunaan, dan pengalaman penggunaan teknologi terhadap minat penggunaan e-wallet secara signifikan. Selanjutnya Uji koefisien determinan. uji koefisien determinasi dipengaruhi nilai R2 sebesar 0,364 atau 36,4%. Jadi kesimpulannya, besarnya pengaruh variabel literasi keuangan terhadap minat penggunaan e-wallet sebesar 0,364 atau 36,4%. Analisis deskriptif statistik. Analisis deskriptif statistik bertujuan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data sehingga dapat disajikan dalam tampilan yang lebih baik. Uji ini dilakukan untuk melihat gambaran data secara umum seperti nilai rata-rata atau min, nilai tertinggi atau maksimum, nilai terendah atau minimum, dan standar deviasi pada masing-masing variabel. Berdasarkan hasil uji di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut. Variabel X1 memiliki nilai minimum sebanyak 24, sedangkan nilai maksimumnya sebanyak 40, dan nilai mean-nya sebanyak 34,75, standar deviation-nya sebanyak 3,389. Variabel X2 memiliki nilai minimum sebanyak 20, sedangkan nilai maksimumnya sebanyak 30, dan nilai mean-nya sebanyak 26,40, standar deviation-nya sebanyak 2,383. Variabel X3 memiliki nilai minimum sebanyak 17,
sedangkan nilai maksimumnya sebanyak 40. Nilai mean sebanyak 32,33, standar deviation-nya sebanyak 4,531. Variabel Y memiliki nilai minimum sebanyak 17, sedangkan nilai maksimumnya sebanyak 25. Nilai mean-nya sebanyak 21,80, standar deviation-nya sebanyak 1,831. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.